7 keajaiban dunia. Tembok besar Cina. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Tidak jarang kan kita dengar peribahasa itu. Ngomongin soal Cina, kalian tahu nggak bangunan apa yang ikonik banget di sana? Tepat sekali, Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina dibangun dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kawasan Kekaisaran Cina dari serangan musuh. Juga sebagai tempat untuk mengawasi barang yang melintasi jalur sutra, serta mengatur proses imigrasi. Dari sejarah yang ada, pembangunan bangunan ini merupakan hal terpenting dalam sejarah arsitektur Cina. Hal itu dikarenakan untuk membuat perbatasan wilayah perkotaan dan perumahan. Banyak teori yang mengungkapkan alasan tembok besar ini dibangun. Di antaranya adalah untuk batasan pemilikan lahan, menandai perbatasan wilayah, serta jalur komunikasi yang digunakan untuk memberikan pesan. Chichén Itzá. Di negara Meksiko terdapat salah satu keajaiban dunia, yaitu Chichén Itzá. Bangunan yang berbentuk piramida ini dipercaya dulunya merupakan pusat aktivitas ekonomi dan politik pada peradaban suku Maya, yang tempatnya berada di semenanjung Yucatan. Chichén Itzá sendiri berasal dari bahasa Maya yang memiliki arti mulut sumur Itzá. Itzá artinya kelompok kedaerahan suku Maya yang berada di bagian utara semenanjung Yucatan. Adapun maksud dari sumur yang berada dalam nama Chichén Itzá mengarah untuk beberapa sungai di bawah tanah yang mengalir di bawah lokasi itu. Fungsinya yakni untuk sumber air bagi kota. Merupakan bangunan antik yang berada di Ma'an, Yordania. Bangunan ini populer karena bahan bangunannya menggunakan pahatan pada bebatuan dan sistem pengairannya. Awalnya, pembangunan Petra ini bertujuan untuk pertahanan. Akan tetapi, akhir-akhir ini, kota Petra ditinggali sangat banyak warga, sehingga kota ini berkembang menjadi kota perdagangan dengan letaknya yang strategis. Lokasi Petra sendiri terselubung di antara tebing-tebing dan batu-batu besar bertingkat yang memiliki sumber air yang bagus. Hal ini menjadikan kota batu ini terbilang mandiri. Dari sekian banyaknya batu-batu besar yang sudah terpahat di kota Petra, terdapat satu bangunan pokok. Bangunan ini adalah sebuah istana berwarna kemerahan. Menurut para peneliti, yang mendirikan istana mewah di kota Petra itu adalah bangsa Nabatean. Bangsa ini merupakan penghuni asli yang berasal dari Arab Barat Laut. Hidup mereka berpindah-pindah seperti orang-orang yang hidup di zaman kuno. Bangsa Nabatean sendiri mulai menciptakan sebuah kerajaan pada abad 312 sebelum Masehi. Lama-kelamaan, kerajaan ini mulai berkembang pesat sampai menciptakan karya peninggalan bangunan semewah Petra. Machu Picchu. Negara mana yang ibu kotanya 5? Yaps, Peru. Kali ini kita akan tilik salah satu 7 keajaiban dunia di sana. Machu Picchu, atau terkenal dengan sebutan Gunung Tua, yang juga kerap dipanggil kota Inka yang hilang ini, ialah sebuah tempat keruntuhan Inka Prakolombus dan lokasinya berada di kawasan pegunungan yang memiliki tinggi lebih dari 2.300 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu terletak di atas lembah Urubamba, negara Peru. Machu Picchu dibangun sebagai tempat perlindungan pada masa peradaban Inka pada tahun 1438 sampai 1472. 1 abad sebelum Spanyol mengambil alih kekaisaran Inka.
Bangunan ini mungkin menjadi salah satu pencapaian arsitektur yang paling mengesankan pada puncak kejayaan Kekaisaran Inka. Setiap bagian-bagian dari bangunan ini memberikan kesan tersendiri akan dinding yang terpahat pada tebing batu. Seakan-akan mereka merasakan bagian darinya. Dan banyak flora dan fauna di Machu Picchu yang sangat beragam. Cristo Redeemer. Tahukah kalian, negara Brazil memiliki patung yang sangat tinggi dan termasuk ke dalam salah satu 7 keajaiban dunia. Cristo Redeemer adalah patung Yesus Kristus dan sekaligus patung terbesar yang berada di negara Brazil. Cristo Redeemer, yang artinya Kristus Sang Penebus, merupakan patung Yesus bergaya arsitektur Art Deco yang memiliki tinggi mencapai 38 meter dan dibangun di puncak gunung Corcovado yang memiliki ketinggian 710 meter di atas permukaan laut. Ide pembangunan patung ini pertama kali digagas oleh Imam Katolik bernama Pedro pada tahun 1850-an. Saat itu, ia meminta bantuan pewaris tahta Kekaisaran Brazil untuk menciptakan suatu monumen keagamaan yang besar. Namun, usulan ini tidak diterima. Kemudian usulan kedua untuk membuat patung ini muncul kembali pada tahun 1921 oleh Keuskupan Agung Rio de Janeiro. Mereka merancang sebuah acara yang bernama Minggu Monumen. Acara ini bertujuan agar menarik para penyumbang yang rata-rata berasal dari umat Katolik Brazil. Dari sinilah rancangan patung Kristus Sang Penebus dipilih untuk dibangun setelah melewati masa pemilihan rancangan patung yang cukup panjang. Patung ini dirancang dengan tangan terbuka. Desain bangunan sekarang ini dipilih karena dianggap menggambarkan kedamaian dan perlindungan terhadap umat Kristiani. Pembuatan patung ini sendiri memakan waktu kurang lebih 10 tahun, yaitu bulan April tahun 1922 dan selesai dibangun pada 12 Oktober tahun 1931. Colosseum. Colosseum merupakan salah satu bangunan peninggalan sejarah yang berwujud arena gladiator dan didirikan oleh Vespasian. Bangunan ini terletak di Roma, Italia. Colosseum dibangun pada masa Kaisar Vespasian dan selesai pembangunannya pada tahun 80 Masehi. Nama Colosseum sendiri asalnya dari suatu patung setinggi 40 meter bernama Colossus. Arena gladiator pada bangunan ini memiliki lantai yang ditutupi dengan pasir agar mencegah mengalirnya darah ke berbagai tempat. Batu-batu yang dipakai di tembok luar Colosseum tidak dijadikan satu dengan semen, tetapi batu-batu ini disatukan oleh 300 ton besi. Colosseum memiliki ukuran yang cukup besar, dengan tinggi mencapai 48 meter, panjang sekitar 188 meter, dan lebar kira-kira 156 meter. Luas keseluruhan bangunannya diperkirakan mencapai 2,5 hektar. Bentuk bundar dari Colosseum bertujuan untuk mencegah para pemain dan para gladiator melarikan diri. Colosseum ini telah digunakan hampir 500 tahun sejak pertama kali berdiri, dan Colosseum terakhir digunakan pada abad ke-6. Taj Mahal. Jika dilihat, bangunan Taj Mahal ini sekilas seperti masjid dengan kubah putih yang sangat besar. Tapi kenyataannya, Taj Mahal merupakan pemakaman. Taj Mahal dibangun pada masa pemerintahan Shah Jahan sebagai pemakaman dari sang istri tercinta pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Taj Mahal memungut biaya yang sangat besar dan pembangunan Taj Mahal memakan waktu yang sangat panjang dan dikerjakan oleh lebih dari 20.000 tenaga kerja.